Makanya kok bisa masih kena sama juga. Budi, itu tuh bener-bener kita tuh kayak ngamuk banget karena dia pinter banget mainin hatinya, itu dia. Kita dibohongin biasa aja bete, apalagi dibohongin pakai hilang duit lagi kan. Kalau aku dulu pas denger ditawarin balas budi, awalnya tuh aku nggak nyangka banget filmnya tentang membalas si Budi. Aku pikir bener. Iya bener banget. Lah kalian pas pertama kali denger gimana? Iya kan? Jadi kayak waktu awal-awal gue ditawarin tuh kayak ini film apa nih, suri tauladan kah? Balas budi ke orang tua, ke guru atau gimana? Drama keluarga yang heavy gitu. Ternyata pas baca sinopsis, ini mah beneran balas si Budi, bejir. Oh iya. Dan ketika baca sinopsisnya, ternyata aku nggak bayanginnya tuh kayaknya akan sangat seru aja gitu loh. Tentang cewek-cewek yang berkumpul dan kita mau dendam bareng-bareng sama satu cowok yang sama gitu. Ya sama sih, aku juga pas pertama kirain film drama-drama, tapi pas udah dibilangin enggak kok ini komedi, coba baca dulu, terus kayak oh iya gitu. Ternyata wow, emang judulnya lucu ya, literally membalas Budi gitu. Dan karena ini juga pas aku baca sutradaranya Mas Reka Wijaya gitu, aku waktu itu lagi nontonnya film-filmnya beliau tuh banyak kan. Drama-drama juga. Iya makanya karena drama-drama itu kita pikir oh mau drama-drama, ternyata komedi. Nah kalau udah komedi aku langsung oke, dengan senang hati, karena menurut aku tuh kalau acting komedi gimana ya, nggak terlalu tertekan gitu, lebih santai, lebih lawak-lawak diri sendiri juga bisa keluar gitu sometimes gitu, jadi ya langsung oke yuk main. Gitu. Walaupun sebenarnya ada sulitnya juga sih menurut aku ya untuk bermain komedi, karena aku jarang banget. Oh gitu, kamu Jarang lebih banget. banyaknya apa? Lebih banyak drama dan horor. Horor-horor ya? Iya. Kalau aku nggak banyak, cuman seneng, lebih enjoy gitu lebih loh enjoy, ketimbang main yang genre lain ya harusnya ya gitu. Cuman ya gitu. Terus yang bikin mau lagi langsung juga karena ada teman-teman ini mainnya sama Givina, sama Yoshi, sama Michelle, sama Niken. Terus kayak oke, I'm in gitu. Yes sir. Jadi sebenarnya menurut aku premisnya tuh lumayan menarik, tentang cewek-cewek yang ditipu sama satu cowok yang sama. Tapi awal mulanya itu semuanya tuh berpusat di pemeran utama kita, yaitu Michelle Judith. Dia bermain sebagai Alma. Dia itu dikasih janji palsu, niatnya mau dinikahin, ternyata dia cabut bawa duit banyak banget. Dan mungkin Alma mengambil keputusan yang lebih bijak dibanding korban-korban yang lain kali ya. Dia tuh lebih, gue gak ikhlas duit gue diambil gitu. Gue pengen tahu Budi ini kemana dan gue mau minta pertanggungjawaban. That's why ketika dia mencari tahu tentang si Budi, ternyata itu jadi arah bertemu dengan kita ini gitu loh. Yang awalnya ketemu sama Ayu yang main Niken Anjani, terus ketemu aku juga yang jadi Uli, sama paling terakhir bertemulah kita ke Talita. Tapi dia pun ada perannya sangat penting gitu loh di project ini tuh. Dia tuh sebagai, kamu itu sebagai apa ya? Ujung tombak kalau Ujung katanya. tombak, bener. Karena kita pengen mereveal Budi tuh ketika sama Talita. Gitu. Gitulah kira-kira. Kayak yang buat ngegapin si Budinya tuh melalui kisah yang terakhir lagi sama Talita gitu. Bener. Aku tuh nggak nyangka banget kita pas digabung langsung klop gitu loh. Iya. Oh iya? Iya, kalau aku karena aku kan anaknya lumayan teki ya. Ya anggapnya Teki itu kampring apaan lah sih dari gitu. tadi? Kenapa? Teki itu apa sih? Teki rubah. Teki tuh apa sih? Bahasa Inggris. Iya. Oh, tanya dulu ChatGPT ya. Itu sticky nggak sih? Itu sticky. Teki itu kayak anggapannya kayak gue kan anaknya lumayan nyablak. Oh iya. Rada kampring kali ya nyebutnya, gue juga bingung nih. Nah ternyata bertemu ladies ini ternyata mereka ada bagian kampringnya juga. Hangat. Udahlah. Hangat iya, tapi ada Kampring juga. gitu. Jadi kayak aku seneng mereka semua tuh membuka diri untuk kayak ayo kita bonding bareng gitu loh. Iya. I love it. Aku pikir tuh bakal yang serius gitu loh. Iya. Yang Michelle dengan semua pengalamannya, gue udah lumayan keder. Terus Yosi juga kirain kan kalau Akan jadi biasanya ranger. cowok gym gitu kan biasanya ada kayak
unik-uniknya sendiri gitu, kayak pakem-pakemnya sendiri gitu. Terus dia juga yang kayak oh ini model nih kayak tinggi nih, main film udah banyak, terus apa dengan elegansinya gitu. Elegan, Kalau gue dia kan elegan. makanya Ya Allah, seneng lah banget kan, gue. kan nggak tahu kalau dari sekilas-sekilas gitu kan. Cuman kan Yes. nah, kan soalnya kita kan awalnya ketemu si Jaim. Betul. Makanya pas ketemu lagi, oh enggak sih ternyata. Iya deng, dia emang begini. Terus Dia baru ternyata, percaya, iya deh ini adanya Uus gitu kan. iya bener, ini baru adanya Uus, nyambung. Bener. Terus Niken juga, kalau Niken aku udah tahu, jadi emang oh ya seru banget. Ternyata kita bisa ngobrolin banyak hal banget. Malah kita heboh-heboh bikin konten dari awal. Menurut gue tim promonya tuh waktu itu Iya. malah belum kepikiran, Belum. bikin kita nanti bikin ini buat Enggak, nanti promo, enggak. kita yang bikin. duluan. Kita bikin konten ini aja nih Iya. buat nanti. Kita buat cuma nanti. nanya kan, boleh nggak nih pakai ininya? Pakai kostum. Aman, oh aman, ya kan? Aman. Oh ya udah, cus langsung bikin. Oh lihat sendiri aja mbak. Gini, Mbak, aku nanya, kalau misalnya Yoshi deketin kamu gimana? Nah, Kamu kayak enggak, kamu bukan tipe aku atau nggak gimana? mungkin kan? Kamu gimana kira-kira akan jerejet gitu kan? Setidaknya gitu loh. Jadi mungkin awal-awalnya mungkin ada beberapa cewek juga yang ngelihat cowok yang terlalu tampan ini bisa jadi kayak enggak kegantengan gitu. Takut, biasanya yang ganteng-ganteng tuh nyimpen sesuatu. Ada udang di balik bakwan. Bener. Tapi Budi tuh pinter, dia tuh tahu cara approach ke tiap cewek tuh beda-beda gitu loh. Karena kita semua nih berempat karakternya beda-beda semua. Beda-beda. Beda banget. Jadi manipulasinya tuh dia pintar. Luar biasa, padahal kita tuh juga cewek-cewek yang punya karakter, yang juga bold, yang juga maksudnya bukan first timer gitu ya. Harusnya kita tuh nggak bego gitu. Makanya kok bisa masih kena sama juga. Budi, itu tuh bener-bener kita tuh kayak ngamuk banget karena dia pinter banget mainin hatinya. Itu dia. Kita dibohongin biasa aja bete, apalagi dibohongin pakai hilang duit lagi kan. Itulah. Waduh. Kamu dulu deh. Tantangan tersendiri meranin Thalita. Oh Thalita pakai bahasa Inggris. Pusing. Bahasa Inggris gue jelek, tadinya nanya Taki itu apaan. Masih bagusan games sih. Iya bagusan Gempi, benar. Jadi agak jadi dibuat ngelawak gitu sih bahasa Inggrisnya. Iya. Untungnya komedi. Untungnya emang komedi, jadi kayak Inggrisnya nggak perfect juga nggak apa-apa gitu. Kayak aku ngomong apa aja sih? Kayak ya damn it gitu, kayak apa sih gitu, alay banget nggak sih gue? Aduh, gitu jadi ya itu si Thalita. Terus sama kita ada adegan seseruan yang sebenarnya tuh kayak kita tuh gimana ya, kayak dekat dan nggak dekat gitu sama kehidupan itu, kayak nggak bisa. Kayak aku sih karena kan acting tuh belajar ya, jadi kayak untuk pura-pura ada di satu adegan yang nggak bisa ngomong juga sih, itu tuh kayak seseruan sendiri gitu. Itu aku agak kesusahan tuh, ini gimana untuk meraktekinnya gitu. Iya. Kamu pernah cerita deh waktu itu. Iya, bingung soalnya gitu. Tapi ya ternyata kalau udah gabung sama mereka, ternyata nggak seseram yang aku bayangkan. Ternyata seru-seru aja. Iya. Bisa-bisa aja ternyata berakting gitu. Iya. Tadi apa sih pertanyaannya? Tantangan tersendiri. Oh, tantangan. Kalau aku justru di project ini sangat enjoy dengan role yang bisa aku mainin gitu loh. Karena menurutku memerankan Uli itu sangat menyenangkan. Karena aku bisa, terutama dari Mas Reka Wijaya sendiri, beliau tuh memperbolehkan aku untuk explore. Lu mau bikin Uli kayak gimana, gue ngikut. Paling nanti ada rem-remannya aja dari Mas Reka. Terus pas gue mau masukin beberapa unsur yang anggapannya yang ada diri gue lah, gue kan biasanya kalau film tuh selalu yang serius-serius gitu. Nah di sini tuh gue pengen ngeluarin diri gue yang pelenger ini gitu loh. Boleh nggak sih Mas? Ya boleh gitu loh. Beneran nih, iya ya udah gue keluarin lah tuh basa-basi ciledug gue. Gue gitu kayak gitu-gitu lah. Love banget. Gitu jadi. Betul, makanya pas proses tuh aku sangat menikmati gitu loh untuk memainkan Uli. Terus tantangan
Apa ya Kak? Nggak ada, lebih banyak ke teknis nggak sih? Sebenarnya selalu aja ada tantangan, tapi ya menjurusnya lebih ke teknis karena konfigurasi kita pemainnya banyak, jadi timingnya harus tepat, emosinya harus tepat, gitu. Gini kena tipu tuh kan ada banyak ya bentuknya. Iya benar. Anggapannya kalau ini kan love scamming yang emang sudah masuk tindakan kriminal. Emang Kayak udah gitu. modus operandi udah Betul. udah apa ya, udah terstruktur gitu. Bener, terstruktur. Ini bisa dipidanakan nih yang begini. Iya. Nah kalau sampai yang se-heavy itu alhamdulillah belum pernah. Iya. Tapi kalau ditipu, Tipu setengah-setengahnya mah ada lah kalau gua mah. iya. Tipu setengah-setengah dengan manipulasi tipu daya itu menurut saya beberapa wanita pernah ya. Gitu. Pasti pengen spesifiknya ya. Boleh ditahan? Boleh ditahan? Aku diam. Iya. Aku cantik, aku diam. Nah gitu Gitu. pengen Tuh, emang dia mah ngasih gerak-geriknya tuh kayak kesannya Nggak, aku dia nih aku punya takut banyak dia bahan. ngeluarin satu kata magic itu, gue takut banget lo diem nggak? Apa itu dia? apa gitu. Ya cuman pastinya kalau berurusan sama orang yang mungkin kurang tepat pasti pernah aja lah gitu, yang banyak mengajarkan kita pelajaran kehidupan. Nah bener nggak jawabannya? Bagus kan? Pernah lah gitu loh. Cuman kan kita belajar dari kesalahan, ya udahlah nggak usah diungkit-ungkit. Yang penting kitanya tuh sebagai wanita tuh bisa lebih aware, bisa lebih apa ya, bukannya kita diajarin untuk berpikiran jelek tentang orang, tapi lebih berhati-hati, juga tidak terburu-buru memberikan hati dan perasaan gitu. Bener. Terus bisa apa ya, sama tanda-tanda yang ada tuh kita lebih aware aja gitu. Tapi menurut aku di dunia yang keras dan penuh tanda seru ini, udah sepatutnya wanita berprasangka buruk. Tanda seru. Kita harus melindungi diri kita sendiri. Ya. Menghindari cowok red flag. Nggak bisa dihindarin itu, kadang-kadang Itu jatah kadang aja kalau dapet. Terutama cewek-cewek lugu ya. Iya, terutama. Karena pasti ada pemikiran-pemikiran kayak mungkin I can fix him atau enggak mungkin sama aku dia udah berubah kali gitu. Ada aja yang kayak gitu. Ya kalau misalnya prinsip hidup perempuan itu seperti itu ya udah rasain sendiri sakitnya. Nanti akan belajar karena kadang manusia tuh gitu kan. Kadang aku juga kok harus ngalamin dulu, ngelewatin dulu baru biar kita, nggak penasaran. di situ belajarnya. Iya, nanti kalau nggak ngelewatin kayak bisa kali yang itu mestinya harusnya aku bisa lebih ini, harusnya aku bisa lebih ini gitu kan. Bener. Jadi dirasain aja. Kalau mau. Ya cuman kalau boleh sebenarnya lebih nih ya sayang sama diri sendiri. Betul, jangkarnya di situ aja. Value yourself high, sehingga kita bisa juga ngeset nih orang yang mau kita bareng itu juga minimal punya value apa gitu, yang value penting, yang prinsip tuh nggak boleh ditawar-tawar gitu. Sehingga kalau udah ada yang melanggar itu, kita benar-benar tahu kapan mesti bilang stop, kapan mesti bilang enggak. You set the boundaries and then you go. Gitu. So smart. Main kasar sih aku. Aduh, kasar itu mah udah red flag banget. Nomor 1 tuh kalau udah Main kasar tangan, kasar mulut. Bener, merendahkan. Iya, manipulatif. Kayak siapa ya? Nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Iya ya, kok udah ketawa ya. Atau kalau udah apa-apa ngomongin duit ya. Bener, perhitungan. Banyak. Apalagi banyak ya? banget lah. Yang nggak tahu mau Yang ngapain dengan anggapannya- dirinya sendiri. Bo, gimana mau bawa Bener-bener. kita, dia aja nggak tahu dirinya sendiri mau gimana. Bener. Hai. Bener. Iya itu sih Kak. Ya, cuman ya gitu deh. Ngomongin nggak modal itu kan sebenarnya luas ya. Bener. Karena kan sebenarnya hidup ini memang bukan melulu materi gitu. Tapi harus punya apa ya, modal tuh banyak ya. Modal akhlak, modal tanggung jawab. Bener. Gitu loh, yang lebih penting dari itu Sekedar semua. itu. Dan itu kan tapi akan akhirnya akan kelihatan juga dari cara dia gimana berlaku terhadap materi ini jadinya gitu. Gimana dia ngehargain, gimana dia ngejar sesuatu, gimana apa itu tuh kayaknya lebih penting deh. Iya. Tapi kalau cowoknya yang minta nih, kalau gue ya awal ngedate, kamu doang yang bayar. Itu mah enggak deh. Wah, itu baru gue ilfil. Tapi kalau misalnya gue yang menyiasati, udah kita split bill saja, itu gue lebih aman. Tapi kalau dia yang kamu dulu ya, Malah ya gitu. langsung ya. Iya,
kalau aku enggak. Tanggung jawab kan, Karena tanggung soalnya jawab ngomonginnya. gitu loh. Iya, Benar. kecil. Spesifik buat first date. First date, iya. Enggak lah, terus-terus aja enggak. Lucu lagi. Bisa first date doang, abis gitu besok-besoknya minta bayarin. Ya Iya. enggak lah. Iya, tapi kan maksudnya Kak, sejauh ini Oh. aku kenal lingkungan, ternyata Ya. tuh banyak orang-orang yang berhubungan itu menerapkan split bills dan mereka lebih damai seperti itu. Oh, gitu. Karena menariknya ternyata ada di sekeliling aku tuh yang cewek-ceweknya ngerasa gue mau split bills supaya gue ngerasa tidak terbeli. Gue nggak punya obligasi harus Untuk melakukan harus- apa ke cowok gue. Harus nurut. Ya, gitu. berat. Jadi ternyata dengan mereka cara seperti itu, jadinya balance hubungannya dan bisa gitu. sustain. Ternyata ada Tapi yang kalau toxic udah gitu. nikah, Nah itu gue nggak tahu karena belum jangan nikah. split bill lagi dong. Kalau gue sih enggak. Itu. Hai KL Lovers. Jangan lupa buat saksikan Balas Budi. Di bioskop kesayangan kalian tanggal 5 Februari. Yes, see you.